Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, setelah memastikan kita udah selesai mandi, udah pakai baju rapi, sekarang kita mau siapin hati dan berdoa. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih buat anugerah berupa hidup yang masih Kau berikan bagi kami. Juga kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan juga buat kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang pimpin supaya kami sungguh-sungguh mengikuti dari awal sampai akhir. Segala pujian untuk Engkau, dan biarlah juga firman Tuhan disampaikan juga menolong kami untuk mengasihi Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi, Shalom adik-adik sekalian. Bagaimana kabar kalian? Langsung berharap kalian semua dalam keadaan baik, semuanya sehat-sehat, dan semuanya bersuka cita. Adik-adik, kita bersuka cita dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada pagi ini langsung mengajak adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita semuanya berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. To God be the glory. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Gunakan gerakannya adik-adik. Ayo kita bernyanyi. To God be the glory. 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 Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. 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 Sudahkah kalian mengerti arti kata Immanuel? Nah, minggu kemarin langsung katakan kalau kalian ikuti dari awal sampai selesai kebaktian, kalian akan mengenal arti kata Immanuel. Sudahkah kalian mendapatkan arti kata Immanuel itu? Sudah belum? Iya, betul sekali. Immanuel artinya Allah beserta kita. Adik-adik jangan takut ya, karena Tuhan Yesus beserta dengan adik-adik, beserta dengan kita semua. Ayo kita kembali naikkan pujian God with us. Tuhan beserta kita. God's love is strong and true, but you know you gotta receive it. And Jesus died for you, but you know you gotta
Nah, sesudah kita memahami arti kata Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, lalu langsung mau bertanya pada kalian, sudahkah kalian menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa? Nah, dari sekalian, langsung mengajak kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Dan siapakah di antara kita, di antara adik-adik sekalian, yang mau lagi, Tuhan, beri aku pengertian yang lebih dalam tentang kasih-Mu dalam hidupku. Nah, oleh karena itu, langsung mengajak semua daripada kita bernyanyi bersama-sama, Bapa Surgawi. Surga
buku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Selamat pagi adik-adik semua. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat setiap kami. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan, khususnya tentang pengampunan. Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh mengerti dan belajar untuk menghidupinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kantoni akan bacakan dari Matius 18, tapi hanya ayat 21 dan 22. Bunyinya demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, adik-adik, jawaban Tuhan Yesus ini mungkin membuat Petrus kemudian kaget. Hah? 77 kali? Gak salah Tuhan. Biasanya guru-guru itu kalau kasih tahu ya, hei, kamu kalau mau mengampuni seseorang, itu hanya cukup 3 kali aja ya, 3 kali. Kamu hitung nih, 1 kali, misalkan dia minta maaf. Terus kemudian 2 kali dia minta maaf. Kalau udah ketiga, oke, maafin. Tapi udah cukup. Setelah itu, biasanya ya, orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang, apalagi lebih dari 3 kali, bener gak sih dia sebenarnya mau minta maaf? Nah, itu tuh yang menjadi masalah. Nah, makanya Petrus tanya sama Tuhan Yesus. Aku kan taunya mah cuma 3. Sekarang aku tanya sama Yesus, apakah 7? Oh, tidak. Tapi Tuhan malah jawabnya yang lebih bikin kaget. 70 kali 7. Ya? Banyak banget. Tapi sebenarnya itu Tuhan Yesus lagi ngomong sesuatu yang dilebih-lebihkan. Kalau kalian mungkin tahu ya, ada istilah hiperbola. Ya, itulah dilebih-lebihkan. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, yaitu perumpamaan seorang yang berhutang. Tapi kalian bayangin, hutang orang ini tuh banyak banget. Ya, dia sampai berhutang 10.000 talenta. Mungkin kalian pikir, Los Antoni 10.000 talenta itu berapa banyak ya? Aku nggak tahu itu berapa banyak. Nih, misalkan begini ya. Kalian tahu 100 juta? Oh, tahu dong ya. Kalau 100 juta mah tahu ya. Tapi apakah pernah pegang uang 100 juta? Mungkin juga belum ya. Nah, tapi ini bukan hanya uang 100 juta, tetapi 100 juta hari untuk bekerja. Bayangin tuh, kita hidup ya paling berapa lama sih?
paling 70 tahun, 80 tahun kalau masih sehat ya. Memang ada juga yang lebih. Tapi bayangin, 100 juta hari. Artinya aduh, mau berapa banyak tahun-tahun yang kuhabisin. Bahkan sampai aku mati aja ini utangnya gak bakal habis. Ya, gak bakal selesai untuk dibayar. Nah, itu dia tuh. Ada orang berhutangnya segitu banyak. Kantoni seneng baca Hobbit ya, novel Hobbit, atau kalian tahu film Lord of the Rings ya. Di cerita Hobbit itu ada seekor naga yang dimana dia itu menjaga persediaan emas dari para kurcaci ya. Ketika naga itu tahu ada seorang pencuri yang berusaha ngambil aja sedikit dari emasnya itu, kemudian dia itu marah. Kenapa? Karena dia pikir Hobbit itu mau mencuri seluruh dari emasnya. Nah, kalian bayangin, emas yang banyak itu kemungkinan sebanyak itulah ya, kalau mau digambarkan, sebanyak itulah yang dipinjam oleh salah seorang dari rakyat. Dan kemudian raja itu dengan baik hati, wah ini raja ini baik hati banget adik-adik. Bayangin, ada rakyat, ada orang yang mau minjem itu tuh banyak bahkan. Mungkin ya, itu harta istananya tuh habis semua untuk dipinjemin kepada orang ini. Ya, aduh. Tapi sebenarnya ya, kita bisa lihat dari cerita ini, ada dua hal ya yang udah kelihatan nih dari awal banget. Yaitu si raja yang murah hati ya, dengan orang yang berhutang, rakyat yang berhutang itu, tapi dia nggak tahu diri. Dia itu, aduh ampun deh, masa hutangnya segitu banyak ya. Masa kan dia pasti tahu harusnya bisa kira-kira dia bisa bayar atau enggak. Tapi raja itu pun juga, wah dia murah hati banget ya. Sampai akhirnya satu hari diadakanlah perhitungan. Nah, ternyata yang berhutang tuh bukan hanya orang itu, mungkin juga ada banyak orang lain yang berhutang. Tapi orang ini hutangnya tuh banyak banget, 10.000 talenta. Lalu kemudian orang ini sadar, wah gawat ini, aku udah berhutang terlalu banyak. Bagaimana ini? Apakah aku bisa bayarnya? Aduh, aku gak punya duit sebanyak itu, 10.000 talenta. Dan sekarang si rajanya malah mau berhitung. Aduh, gawat ini, aku gak bisa bayar. Gimana ya? Lalu dia memohon sama si rajanya. Ya, dia mohon sama raja. Dia bilang gini, "Raja, sabarlah dahulu raja. Hutangku itu akan kulunaskan. Tolonglah raja. Jangan jual anak istriku. Jangan jual semua yang kupunya. Tenang, aku pasti akan bayar." Adik-adik, Kantoni nanya ya, kira-kira dia bisa bayar gak sih? Kan hutangnya banyak banget. Gak bisa. Dia tidak bisa membayar. Lalu dia hanya mohon belas kasihan sama si raja itu. Ya, dan ingat loh, raja ini adalah raja yang murah hati. Lalu si raja itu tahu, dia ngomong seperti ini itu sebenarnya karena dia itu gak sanggup untuk membayar hutangnya. Ya udah. Raja itu kemudian mengatakan, "Oke, aku akan mengampuni hutangmu." Wah, Kantoni bayangin ya, ketika dia mendengar ucapan raja itu, dia sangat senang sekali. Aku gak bisa bayar hutang itu, dan aku mohon belas kasihan sama raja, dan dia mengabulkanku. Wah, raja ini baik banget. Wah, itu hatinya itu pasti seneng banget ya. Wah, dia pasti sukacita sekali. Baru aja dia diampuni hutangnya, dihapuskan hutangnya, dia ketemu teman yang berhutang sama dia. Aduh, sedikit adik-adik ya. Kalau tadi 10.000 talenta tuh banyak banget. Kalau ini mah cuman sedikit. Cuman 100 dinar. Tadi kan 100 juta hari kerja. Nah, 100 dinar itu hanya 100 hari kerja. Artinya dia bisa nunggu kalau temennya ini mau bayar. Tapi karena dia jahat, dia tidak tahu diri,
dia tidak tahu terima kasih, lalu kemudian dia sangat marah. Dan kemudian dia memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Aduh, teman-temannya yang lain tuh yang melihat itu sedih, yang tahu cerita bahwa orang ini tuh baru diampuni sama raja, tapi kenapa dia berbuat jahat seperti itu? Akhirnya dilaporkanlah kepada raja. Ya, temannya itu padahal udah bilang, aduh sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan. Dan perkataan temannya itu tuh karena dia sanggup, tunggulah 100 hari, tunggu, wait, tolong ya, 100 hari doang. Dia nggak mau. Dan akhirnya, ya, dia berbuat jahat seperti itu. Dan ketika teman-temannya itu mengadukan hal itu kepada raja, lalu kemudian raja itu bilang gini, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Raja itu kasih tahu, hei, utangmu tuh besar dan aku udah ampuni, aku udah hapuskan, aku tahu kamu gak sanggup. Tapi ada temanmu yang sanggup, kamu gak mau menunggu. Memang kamu, dari awal kamu adalah orang yang jahat, yang tidak tahu diri, sudah berhutang banyak, yang tidak tahu terima kasih karena sudah diampuni ya hutangnya itu. Dan raja itu bilang, harusnya tuh kamu tuh mengasihani temanmu itu sama seperti aku. Adik-adik, raja ini bukan mengharapkan imbalan. Ya, ketika dia sudah berbuat baik lalu bilang, oke, sekarang kamu juga harus berbuat baik kepada orang lain. Raja ini ingin kasih tahu, setelah kamu diampuni hutangmu, harusnya hatimu tuh ya, itu tuh bersyukur, berterima kasih. Ya, karena kamu gak sanggup, lalu kemudian tuh raja itu menghapuskannya. Kalau hatimu penuh dengan syukur, kalau hatimu sadar raja itu sudah menghapuskan hutangmu yang banyak itu, harusnya kamu bisa setidaknya menunggu. Atau kalaupun kamu mau baik, hutang temanmu itu dihapuskan. Tapi nyatanya orang itu tidak melakukan seperti itu. Nah, dari cerita itu Tuhan Yesus mau bilang sama Petrus, ya, bukan masalah berapa kalinya kamu harus mengampuni sesamamu. Tetapi masalahnya, apakah hatimu bersyukur karena Tuhan yang adalah gambaran raja itu sudah mengampuni dosamu yang besar. Kamu gak bisa untuk membayar dosamu. Yesus makanya datang ke dalam dunia untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Kenapa? Karena kita nggak bisa membereskan masalah dosa. Dan Tuhan sendiri yang mengampuni dosa kita. Masa kalau ada teman kita yang berbuat jahat atau menyakiti hati kita, kita tidak mau mengampuni? Adik-adik yang terkasih, pada saat kita disakiti hatinya, memang itu nggak enak. Mau oleh siapapun, mau oleh papa mama, kakak adik kita, om tante, bahkan juga mungkin lause sekolah minggu, atau mungkin juga guru kamu di sekolah waktu belajar online, itu nggak enak memang. Ya, tapi Tuhan meminta kita untuk belajar mengampuni. Nah, Kak Antoni kasih lihat nih, sikap kita, ya, seringkali misalkan yang pertama nih, yang paling kiri, ya. Ada orang yang sudah berbuat baik. Misalnya kita sudah berbuat baik sama orang, ya, atau orang lain berbuat baik sama kita. Tapi orang itu malah membalas kebaikan itu dengan kejahatan. Wah, itu mah orang yang jahat banget, ya. Masa ada orang yang udah berbuat baik, dia malah balasnya dengan kejahatan. Ya, mungkin kita tidak melakukan itu, ya, karena itu adalah, wah, itu udah nggak bener banget, ya. Tapi mungkin yang sering kali kita lakukan adalah yang tengah nih. Pada saat orang berbuat jahat, kita juga melakukan hal yang sama.
kita juga melakukan hal yang jahat kepada orang tersebut. Ya, ayo ngaku, kita sering seperti itu nggak? Iya, Lause pun juga terkadang masih jatuh ke dalam yang tengah ini. Ada orang yang berbuat jahat sama Lause kemudian cepat-cepat marah. Lause kemudian pengen cepat-cepat membalas. Ya, mungkin semua orang melakukan ini. Tapi yang Tuhan mau, itu yang paling kanan adik-adik. Ya, yaitu ketika orang lain berbuat jahat sama kita. Ketika orang lain menyakiti hati kita. Kita belajar untuk tetap berbuat baik. Lause itu kan susah banget. Bahkan juga ketika kita udah buat baik, mereka tetap masih berbuat jahat. Betul, Lause setuju. Masih bisa mereka melakukan hal yang jahat atau bahkan semakin menyakiti hati kita. Berarti sampai berapa kali dong? Oh, ingat-ingat, bukan berapa kali. Tapi, apakah kita sadar Tuhan sudah mengasihi kita? Dan kenapa kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena Tuhan Yesus sudah kasih contoh terlebih dahulu. Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Berapa kali dosa yang sudah kita lakukan? Berapa kali kita minta ampun sama Tuhan dan kita melakukan dosa kita lagi? Sering, banyak kan? Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap mengampuni kita. Nah, sama. Kita harus mengikuti contoh Tuhan. Ketika ada orang lain yang menyakiti kita, dan kita nggak bisa mencegah orang lain menyakiti hati kita. Tapi kita bisa mengontrol hati kita. Belajar untuk berbuat baik. Belajar untuk tetap berjuang mengasihi orang itu. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan Tuhan pun juga mengasihi orang yang menyebalkan itu. Ya, kalau kita yang berbuat salah bagaimana? Ya belajarlah untuk mengakui dan meminta maaf. Itu adalah sebuah keberanian yang tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Banyak orang yang berbuat salah justru malah mengaku, enggak, aku nggak salah. Ya, tapi kita harus belajar. Ketika kita berbuat salah atau menyakiti hati orang lain, marilah kita juga meminta ampun sama Tuhan, lalu kemudian mengakui kepada teman kita, meminta maaf. Itu adalah sebuah contoh yang baik. Karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita, dan kita mau meneladani sikap Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami mau belajar untuk hidup saling mengampuni. Ketika kami berbuat salah, kami mau meminta maaf. Ketika kami menjadi orang yang disakiti hatinya, kami mau belajar untuk tetap berbuat baik, memaafkan, mengasihi mereka, tetap berbuat baik, bahkan mendoakan mereka, supaya Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, tapi kami mau belajar. Tidak sama seperti orang yang tidak tahu diri tadi, tidak tahu terima kasih tadi. Tapi kami mau belajar menjadi orang, menjadi anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam melawan virus corona. Berikan kami kekuatan dan kesabaran bagi kami agar kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami agar yang masih kecil bisa menjadi alat berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita dengan sambil membawa pujian, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa syukur kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, ikuti lause ya. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengizinkan kami boleh membawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dan tolonglah kami supaya sungguh seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai kebaktian sekolah minggu ini. Tolonglah kami untuk mengampuni sesama kami dan juga belajar mengaku akan kesalahan kami kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini adalah hari kenaikan kelas. Jadi adik-adik sekalian akan memasuki kelas dengan lause yang baru. Tentunya bagi adik-adik yang naik kelas. Nah, adik-adik sekalian, tentunya lause-lause telah memberikan link pada kalian untuk masuk kelas aplikasi. Dan sebentar lause akan tayangkan nama kelas ataupun guru-guru atau lause-lause yang akan melayani kalian. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Sebentar kita akan berpisah dan akan ketemu kembali minggu depan. Dan jangan lupa, adik-adik masuk ke kelas aplikasi. Nah adik-adik sekalian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sekalian. Penuhlah sukacita, bergembiralah dalam Tuhan. Shalom, sampai jumpa.